Assalamualaikum para dekorator semuanya. Berjumpa dengan saya Ayu dari Mulia Decoration. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan kalian seputar dekorasi ya. Oleh sebab itu di sini saya ingin menjawab dari Q&A yang saya buat di Instagram kemarin. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin beberapa bakal sama, jadi akan saya satukan. Nah, mungkin sekarang saya bakal seleksi di pertanyaan yang kayak awal mula dari ngedekor, gimana cara ngedekor, untuk promoinnya gimana, kayak gitu-gitu. Oke, di sini sudah saya buat beberapa rincian dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Untuk yang pertama di sini mungkin pertanyaannya dari Inung SN, yaitu Kak, modal awal untuk dekor berapaan ya? Dan juga di sini ada Gusti Ayu Saputri. Nah, Kak, gimana cara mulai buka dekor yang sama sekali belum ada pengalaman? Terus aku cewek. Terus kenapa dengan kita cewek? Ya ini feminis banget ya. Oke, di sini kayak kita pasti bingung ya, kayak mau awal dekor tuh ataupun usaha-usaha yang lain, kita pasti bingung kayak mau mulai dari mana. Kayak angan-angan kita terlalu tinggi dan juga kayak ngeblank gitu ya. Habis itu kayak pertama nih kita kayak exciting banget. Misalnya kalian habis ngeliat dekoran ataupun tutorial YouTube saya, kayaknya saya bisa ini ya buat kayak gini. Tapi setelah kita pengen banget, kita bingung nih, kita harus mulai dari mana? Terus modal yang kita perlukan berapa? Seperti itu kan. Pasti pada stuck di kayak modalnya pasti banyak banget nih perlunya. Kira-kira perlu berapa banyak modal yang kita harus keluarkan dalam usaha dekorasi ini? Berapa ya kira-kira? Nah, mungkin ada yang berpikir kayak wah pasti kayak puluhan juta atau sampai ratusan juta, atau misalnya kayak 20 sampai 15 jutaan. Nah, ini sebenarnya tergantung dari dekor bagaimana yang kalian ingin mulai. Misal kalian pengen memang langsung gede, kalian anak sultan ya, anaknya Raffi Ahmad. Jadi kalian pengen langsung yang besar, yang ratusan juta, kayak gitu ya nggak masalah. Kalau misalnya kalian memang punya dana seperti itu. Misalnya, oke, kita misalnya pengen dekoran, saya nominalkan aja nih ya. Misalnya kalian pengen kayak dekor dari yang paling besar dari pergedungan. Gedung juga ada yang gedung sederhana, gedung ya menengah, ataupun mewah banget. Itu kalau misalnya saya sendiri, mungkin kalau gedung bisa di start 100 sampai 200 juta bisa. Karena memang modal dari kayak kursi, bunga sih yang paling banyak banget makan modal. Lalu misalnya kalian pengen di perweddingan yang sederhana aja mungkin bisa habis sekitar 30 sampai 50 juta bisa. Tapi Mbak, saya nggak punya uang sampai ratusan juta ataupun 50 juta pun belum ada. Bagaimana caranya kita ratusan ribu aja, uang kayak mungkin 500-600 ribu tapi udah bisa kayak untuk modal dekor. Bagaimana ya? Nah, jadi sebenarnya ada dekorasi yang bisa murah banget bisa kalian buat, yaitu tanpa modal yang begitu banyak, tanpa bahan yang begitu banyak, yaitu dekor ulang tahun. Kenapa saya bilang dekor ulang tahun itu paling mudah? Karena modalnya tuh balon, spanduk, dan itu mungkin itu bakal terus-terusan dekor balon dan spanduk. Karena modalnya sedikit dan untungnya juga pasti sedikit. Karena ulang tahun ini kita nggak bisa ngambil kayak untuk terlalu banyak karena modal awalnya juga udah lumayan. Karena misalnya gini ya, balon aja satu paknya kalau di tempat kita itu harganya bisa 50.000. Kita perlu misalnya kayak 200.000 ya untuk balon. Habis itu kita perlu spanduk biasanya di bagian tengah kita perlu spanduk, itu biasanya perlu sampai 150.000. Nah, jadi misalnya kita untuk bahan aja kita udah habis kayak 300 ribuan. Nah, jadi biasanya kalau di tempat saya di sini untuk harga dekorasi ulang tahun itu sekitar, misalnya untuk awam banget nih yang baru pertama terjun ke ulang tahunan itu biasanya ngasih harga 500.000. Itu karena dia masih belum basic ya, belum punya pengalaman apa-apa, ataupun bisa naik sedikit di harga nanti 700, 800 sampai ke 1 juta. Atau misalnya kalian mau lebih high lagi ya, karena peralatan kalian udah kayak mumpuni banget tuh bisa sampai 2 juta dan sebagainya. Nah, jadi kalian nih ada di step yang misalnya pengen kayak yang ngasih harga 600 atau 700 ribuan gitu ya.
Nah di situ kalian bisa ngambil keuntungan di 300.000. Nah dekorannya itu simple banget, nanti mungkin bisa saya perlihatkan gambarnya ya. Dekorannya itu ada background, spanduk, terus ada balon-balon kayak gitu. Nah itu kalian nggak perlu pakai pompaan balon listrik, karena pompaan balon listrik lumayan ya, bisa sampai 200 sampai 300 ribuan di online shop. Nah kalian bisa pakai pompaan tangan dulu aja deh, karena ini masih semangat banget ya, jadi tenaganya tuh masih banyak. Jadi kalau misalnya pompa balon kayak gitu aja masih ya kecil lah ya. Nah jadi kalau misalnya kalian, oh ya perlu meja juga ya, tapi kalau misalnya meja ini nggak perlu beli, kalian punya meja di rumah, angkut aja. Tapi mbak saya nggak punya mobil untuk ngangkut, nah kayak gimana? Ya naik motor lah ya, pasti punya motor kan. Jadi itu sejaman dahulu kala pas kita juga masih belum punya mobil, itu tuh pakai motor, bahkan pakai becak. Iya, kita dorong motornya tuh kayak becaknya tuh kailin sama motor, terus motornya tuh narik becak kayak gitu di belakang. Jadi itu perjuangan banget sih. Jadi misalnya kita memang bukan dari golongan yang kayak punya modal banyak kayak gitu kan, maka dari itu kalau mau sukses kita harus lihat dulu sih perjuangan kita kayak gimana. Kalian pengen sukses tapi dengan cara instan ya susah juga lah ya, jadi harus ada perjuangannya dulu kayak gitu. Jadi mungkin siapa tahu ada teman-teman yang masih dalam proses merintis kayak gitu kan, masih pakai motor dan sebagainya, semangat, itu bakal kayak jadi sejarah kalian, ataupun hal itu bakal jadi cerita manis ketika kalian nanti bakal sukses, insya Allah lah ya. Nah terus dah nih, kita udah punya dekoran nih, kita tadi udah beli balon, kita udah beli spanduk kayak gitu. Ataupun misalnya kalian nggak mau pakai spanduk, kalian bisa model di kain kayak gitu, mungkin kain beberapa meter kayak gitu aja kita beli. Itu sekitarnya modal kain di 200 ribuan kayak gitu mungkin bisa. Nanti tinggal kalian print nama aja kan, happy birthday, pakai printan biasa, tinggal kalian tempel ke styrofoam. Untuk detailnya mungkin nanti kita lihat di dekoran saya yang lain ya. Nah nanti habis itu kita tulis kayak gitu, itu udah bakal cantik banget sih, udah kayak balon, kain-kain kayak gitu, udah cantik banget. Nah terus pertanyaan yang kedua, Mbak, cara dari Dewi Savitri, Mbak, cara foto hasil dekor biar cakep maksimal gimana? Terus di sini dari Farza 432370, editing foto dekor. Oke, banyak banget yang bertanya, Mbak pakai kamera DSLR atau pakai HP aja? Soalnya saya cuma punya HP nih Mbak, belum lagi HP-nya kentang dong ya. Ya nggak apa-apa, kayak saya juga dulu kayak gitu. Jadi namanya merintis nih ya. Nah, tapi bagaimana sih? Kita udah punya dekoran nih, kita foto kok kurang mantap sih ya, kok kurang sesuatu gitu, kok kelihatan kayak biasa aja, padahal kalau dipandang mata udah sedap banget ya, udah cantik. Nah jadi bagaimana? Apakah kalian ketika foto langsung nyebar gitu aja, misalnya kita selfie ya, cekrek gitu ya, dan terus kalian mau langsung sebar aja kayak gitu? Kayak enggak kan, pasti kalian kayak kita edit dulu nih, biar mancung, biar putih, yang jelas pertama biar putih. ada jerawatnya, kita hapus dulu nih jerawatnya, kita terangin gambarnya, kita habis itu perhalus dan sebagainya. Sama halnya dengan dekorasi, jangan kalian jual budas-budas gitu aja ya, jangan kayak gambarnya digelap. Kebanyakan pendekor yang saya tahu ini dekornya tuh udah dekornya malam, nggak diterangin, terus di-share gitu aja. Aduh, kayak gimana ya, sayang banget kayak gitu. Dekorannya udah cantik tapi hasilnya gelap kayak gitu. Jadi saran saya sih, dekor itu pagi. Memang rezeki itu pagi ya. Enaknya itu kita dekor pagi, jadi cahaya itu terang. Ya nyalakan lampu tuan rumah. Kalau udah terang nih, masih kurang terang, kalian pakai HP kalian tuh, kalian naikkan cahayanya. Kalau sudah kalian naikkan cahayanya, ambil angle foto yang menurut kalian bagus nih, foto dari depan, dari samping, dari bawah, dari atas, dari dekat. Kalau sudah kalian dapat, nah masih kurang begitu cakep, kita buka aplikasi ya. Ini the magic of ada ya, the magic of good picture. Jadi kita buka aplikasi. Kalau saya ini mungkin masih terkesan kayak jadul banget, saya suka pakai Beauty Plus ya. Pada zaman dahulu kala kita edit buka pakai aplikasi itu ya. Sekarang udah banyak banget
aplikasi-aplikasi mempercantik video, mempercantik foto-foto biar makin cerah. Begitu juga dengan foto kalian, bisa kalian percantik dengan itu. Jadi jangan merasa kayak dekoranku gelap sekali. Kalian sudah edit belum? Kalau belum ya sudah edit dulu ya. Oke, mungkin untuk tutor editnya lebih lengkapnya saya nggak bakal bahas di sini. Kita bakal bahas di video yang lain lagi. Nanti ditunggu aja. Saya bakal upload video-video yang tentang kayak gitu ya, tentang edit foto bagaimana biar bagus. Selanjutnya pertanyaan dari Elda Balloon Decoration, cara nentuin harga dekor. Lalu Nana Partya, cara menentukan harga Kak. Oke. Jadi kita nih udah punya dekoran, udah punya gambar bagus, mau share nih, terus kita bingung berapa harga yang seharus saya kasih ya, kayak gitu. Atau misalnya saya takut nanti ngasih harganya kayak kemahalan, terus nanti orang-orang nggak mau datang ke saya kayak gitu. Atau saya ngasih harga terlalu murah, nanti teman-teman pendekor lain bakal musuhin saya kayak gitu. Aduh, bagaimana mau nanya tapi sungkan. Nah, ini dia cara yang paling mudah, yaitu adalah menjadi fake akun. Jadi kalian membuat fake akun gitu ya. Jadi kayak bikin misalnya kalian nanya di Instagram nih, terus kayak kalian bikin akun palsu ataupun akun yang nggak ada anonim kayak gitu. Kalian bisa tanya kayak assalamualaikum kakak, ataupun permisi mau tanya price list dekor. Misalnya kalian mau start nih kayak dekor ulang tahun ataupun dekor resmiah akikah kayak gitu, atau tunangan, tanyakan aja. Tapi satu ya, jangan sampai kalau bisa jangan sampai bikin orang curiga. Kenapa saya menyarankan untuk memakai fake akun? Karena kalau misalnya kalian terlalu frontal nih ya, assalamualaikum, saya pendekor dari ini, saya ini pendekor baru kak, bingung kayak mau menentukan ini. Mungkin ada beberapa hati manusia kayak, aduh ini saingan baru, bagaimana ini kayak gitu. Mungkin tidak semua orang baik ya, ada juga pasti hati beberapa yang kayak gitu. Terus kalian takut kan menghadapi orang-orang kayak gitu. Orang nggak mungkin menyangkal ataupun orang nggak mungkin nggak menjawab pertanyaan calon customer yang menanyakan harga, kak dekoran ini berapa harganya ya, pasti bakal dijawab dengan ramah, ini dekorannya harganya segini kakak kayak gitu kan, ini segini. Nah jadi, dan kalau memang pendekor itu udah kayak jam terbangnya lumayan kayak gitu, biasanya bakal kayak makasih kakak, nah saya dulu nih, tanya-tanya dulu aja kayak gitu kan, untuk jawabannya terima kasih banget kayak gitu. Oke, biasanya sih oh iya nggak apa-apa, karena memang kita udah biasa sih ya, insya Allah tuh kayak ditanya-tanyain masalah harga tuh berapa kayak gitu. Tapi kalau beda halnya kalau misalnya kalian memperkenalkan dari awal nih, kita dekor baru, pengen tahu nih harganya berapa kayak gitu kan, kayak terus juga dia bingung kayak gitu kan. Misalnya kalau misalnya dia kasih harga yang kayak standar dia, terus kayak kalian pendekor gitu ya, terus apalagi kalau misalnya kalian kok murah banget sih kak ngasih harganya, itu bakal sakit hatinya. Itu kayak dekoran kalian tuh murahan banget kayak gitu, kayak bilang kayak gitu. Jadi please, mending diem aja, misalnya kan oh makasih kak harganya ya gitu kan. Itu jangan kalian komentari atau kayak ih kemahalan banget kayak gitu. Aduh, kayak apa ya, sama aja kalian kayak menjas wajah orang kayak gitu, kayak ih mbak kok hitam banget kayak gitu, ih mbak jerawatan, mbak ini kok kecantikan banget kayak gitu. Aduh, jadi kayak kalian mending pakai fake akun aja, terus bertanya sebagai halayaknya customer kayak gitu, daripada kalian harus menyakiti hati orang kayak gitu ya kan. Ataupun ya sebenarnya maksud kalian baik ya, biar kalian nggak menghancurkan harga pasaran gitu. Misalnya gini aja, kalian udah dapat harga nih ya kan, misalnya kalian tanya di pendekor A, assalamualaikum mbak, ini dekor kayak gini berapa? Dekor tasmiah di dekorasi A misalnya 700.000. Lalu kalian bertanya lagi di dekorasi B, berapa dekorasi B tasmiahannya, misalnya tasmiahannya 600.000 dan si C harganya 8. Nah, bisa kalian pastikan bahwa oh ternyata rata-rata harganya seperti itu, dari 6, 7, 8. Kalian pendekor baru yang alatnya masih sedikit, yang ilmunya masih sedikit, wajar kalau misalnya kalian
memberi harga di bawah standar rata-rata, tapi jangan yang kayak sampai setengah harga motong itu tuh, ya jangan sampai kayak gitu ya. Misalnya kayak paling kalian melihat tadi itu kan ada 6, 7, 8, kalian bisa start dari 6 ataupun kalian bisa start dari 5, tapi dengan hitungan kayak itu promo. Jangan sampai itu tuh berkelanjutan kayak gitu ya. Kalian bisa nulis kayak promo start 500.000 misalnya seperti itu ya. Karena kenapa saya bilang 500.000 itu kan nggak kemurahan banget itu ngasih harga, karena kayak gini, ini standar di tempat saya ya. Misalnya kayak bahkan di kota seberang sana itu bisa harga tuh sampai 300.000 tuh ada. 300.000 dekor tasmiyah, bayangkan. Udah capek-capek kita ya. Nah, tapi itu tergantung sih ya. Itu mungkin dia lagi kayak senang banget kayak gitu kan, kayak akhirnya dapat customer atau apa kayak gitu. Jadi bahkan untuk pendekor awal nggak dibayar pun senang, pasti ada yang mikir kayak gitu kan. Yang penting tuh saya dapat job gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu, itu bakal merendahkan diri kalian. Jadi kalian yang menentukan kualitas dari kalian sendiri, kalian yang menentukan dari harga kalian sendiri. Kalau kalian ngasih terlalu murah, maka begitulah harga Anda. Tapi kalau misalnya kalian terlalu mahal juga, ya gimana customer bisa mendekat ya kan. Apalagi kita masih awal, pasti kita pengen kayak orang dekat dulu. Nah, oleh sebab itu ini anggap aja nih, misalnya kan ini kan daerah saya, misalnya daerah kalian harga start 1 juta, 1,5, 2 juta, kalian bisa ambil dari 1 juta atau 900.000, 99 gitu ya, biasanya promo gitu ya, 99. Nah jadi kayak gitulah ya. Kalau misalnya kalian udah, nah tadi anggap aja kalian udah tanya nih ke A, B, C kayak gitu kan, pakai akun anonim kayak gitu. Nah habis itu kalian tinggal petakan aja berapa kira-kira nanti misalnya kalian berapa pengennya kayak gitu kan, kalian kasih harga promo seperti itu. Jadi kita sudah punya harga, bagaimana? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Tiara Liska, Kak, untuk promo di awal usaha gimana Kak? Terus dari Kia Zahra Makeup, cara memasarkan jasa dekorasi kita Kak. Habis itu dari Khadiza Decoration, oke, aku pemula banget nih Kak di dunia dekor. Suka bingung kalau ada yang tanya contoh dekor, tapi kan belum punya solusi dong Kak. Nah, kayak gimana nih? Baru mau mulai, tapi bingung mau promo. Karena belum punya gambar ya kan, belum punya apa yang mau dipromokan, sedangkan kita nggak punya apa-apa. Oke, awal mula ngedekor tuh kayak bener-bener menggebu-gebu banget sih ya, kayak pengen dekor nih, tapi tuh orang yang pengen didekorkan belum ada kayak gitu. Oke, saya dulu kayak gini, saya modal dulu nih, beli bahan-bahan kayak gitu. Sudah beli bahan-bahan, saya biasanya bikin sendiri di rumah. Jadi kayak rumahku saya dekor kayak gini. Jadi biasanya saya bikin, kemarin saya bikin beberapa contoh, misalnya kayak yang lagi hits aja, misalnya pertama misalnya anak perempuan pasti pink lah ya, jadi saya bikin dekorasi model pink. Terus pasti laki-laki warnanya biru kebanyakan kayak gitu, ataupun perempuan juga pakai warna biru. Oke, kita dekor warna biru dengan nuansa biru. Terus misalnya kayak lagi hits rustic, kalau kemarin saya pas masih awal-awal mulai itu sampai sekarang sih ya, dekoran rustic. Oke, habis itu kita bikin model rustic. Oke, sekarang saya sudah punya 3 model dekoran. Karena masih awal-awal ngedekor tuh, satu dekoran tuh kayak 1 hari full tuh udah kayak capek banget. Jadi kalian kayak nggak perlu kayak dalam 1 hari tuh bikin 3 dekoran tuh enggak. Kayak misalnya hari ini kita bikin, kita posting 2 atau 3 hari kemudian kita bikin lagi, terus kita posting. Nah, terus kita sudah punya dekoran-dekoran tadi, ada 3 model. Nah, terus kita promokan nih. Cara promokannya bisa kalian lewat sosmed kalian, lewat Facebook, WA, Instagram, dan jangan lupa untuk memberikan hashtag yang sensasional. Hashtag yang sekiranya bakal diketik orang. Misalnya daerah kalian, daerah apa nih? Absen dulu. Misalnya dari Bogor gitu.
hashtag pendekor Bogor, hashtag dekorasi Bogor, hashtag akikah Bogor. Habis itu misalnya Bandung gitu ya, hashtag nikahan Bandung, misalnya Jogja, kita bikin hashtag akikah Jogja. Habis itu banyak pokoknya, akikah murah Jogja, akikah murah Surabaya, akikah murah Banjar, kayak gitu. Ataupun nanti misalnya itu hitanan, ya kan, pokoknya itu kan udah sama tuh, tunangan, hitanan. Kalau misalnya kalian udah mulai merambat di dalam dunia kayak tunangan, yang jelas tunangan tuh nanti backgroundnya bisa dibuat untuk hitanan, bisa untuk akad, bisa untuk juga akikah, ya pokoknya tuh yang model-model kayak gitu tuh udah bisa banget kayak gitu. Jadi tinggal kalian kembangkan lagi. Oke, kalian sudah bikin hashtag. Nah, selanjutnya ada nih calon customer datang, ya kan, tertarik dengan fotoan kalian, tertarik dengan dekorasi kalian tadi. Terus ditanya, Mbak, ini apakah ada contoh-contoh lain atau ini aja nih, kayak gitu. Orang kan pasti kayak maklum lah ya, namanya pendekor awalnya orang kayak takut, maksudnya takut kayak nanti hasilnya tidak sesuai, ataupun kayak ini dekorannya kok cuma beberapa saja, kayak gitu kan. Nah, bisa kalian misalnya kayak gini, Mbak, apakah ada contoh lain, kata si customer kan. Terus kalian bingung, kalian baru punya beberapa aja dari dekorasi kalian yang bahkan kalian buat di rumah sendiri, kayak gitu kan. Nah, bisa kalian, ini bukan nyolong gambar sih konteksnya, kita kayak mencari inspirasi. Jadi misalnya kalian buka Google ataupun buka Instagram, buka Facebook, lihat dekorasi-dekorasi orang lain, pendekor lain yang menurut kalian memang kayak ini saya bisa buat begini, ataupun insya Allah 50% saya bisa buat begini, ataupun saya punya barang-barang ini dan insya Allah saya bisa bikin dekorasi begini. Kalian screenshot gambarnya, oke, terus kalian screenshot, ambil beberapa gambar yang menurut kalian bisa dan mampu untuk buat seperti itu, walaupun misalnya masih 80-50%, oke, kalian sudah simpan, kalian berikan kepada klien tadi. Ini gambar-gambar contoh lain sebagai referensi untuk misalnya Mbak mau request modelan ini, misalnya seperti itu. Cuma ini nggak bisa 100% mirip. Kenapa kita kasih tahu di awal? Karena lebih baik kita kelahi di awal sih ya, daripada nanti kita udah bikin nih, ekspektasi orang sudah melayang banget. Udah ekspektasi orang tuh kayak ini bakal mirip banget, ini dekorannya dia. Jadi kasih tahu di awal bahwa itu adalah referensi dekorasi yang saya ambil dari Google ataupun Instagram seperti itu. Dan bagusnya sih kalian nggak ngepotong ataupun nggak ngehapus tulisan kayak WM orang ataupun kayak ini hasil dari dekorasi mana. Bagus kalau misalnya masih ada kayak gitu. Jadi orang tuh bakal tahu kalau itu memang betul referensi, dan kalian bilang kalau itu kemiripan nggak bisa 100% karena mungkin beberapa properti yang nggak ada. Jadi istilahnya orang masih bisa memaklumi kayak gitu, agar nanti misalnya ekspektasi yang mereka pikirkan dan realita yang kalian berikan itu nggak berbeda jauh kayak gitu ya kan. Jadi sebenarnya insya Allah bisa. Dan kalau memang kalian kayak takut nih ya, kalian sering-sering latih di rumah lah ya, sering nusuk bunga kayak gitu. Karena memang pekerjaan dekorasi ini yang bersangkutan dengan bunga-bunga saya itu suka banget. Jadi kayak ngedekor di rumah, orang mikir kayak ngedekor tuh kayak mencari cuan. Kalau saya sih mencari kayak hobi sih ya. Saya senang banget sama bunga-bunga, makanya sebab itu kayak kerjaan ini tuh nggak bikin kita kayak berat banget kayak gitu ya. Misalnya kayak kerja kantoran yang harus pergi pulang pergi kayak gitu. Nah ini namanya ngerjain hobi ya, kayak gitulah ya, seneng kayak gitu. Oke, selanjutnya, udah tadi ya kita udah punya dekoran, kita udah moto dekorannya bagus, kita udah share, kita sudah memberikan kayak referensi kepada orang lain, customer nih udah mulai ada datang. Terus bagaimana sih selanjutnya? Yang terakhir dari Pitaloka Makeup Decoration, gimana caranya agar usaha dekor kita masih
makin hits dan banyak job. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Bantu Abim ya Allah. Nah, jadi bagaimana ya? Kita udah usaha, kita berdoa, insya Allah. Dan jangan lupa sering-sering posting, karena kita nggak tahu lah ya, hari ini orang nggak minat, siapa tahu besok bergetar hatinya, ih kok bagus juga ya, kayak gitu. Dan juga orang masih belum tahu, bagaimana orang bisa kenal kalau kalian belum kenalan, kayak gitu ya kan. Jadi kalian harus rajin-rajin kayak gitu. Dan juga jangan lupa posting ke grup-grup di daerah kalian, misalnya kayak ada jual beli Tenggarong kalau tempat kami ya, atau jual beli Madura, jual beli di daerah misalnya Palembang kayak gitu, jual beli Bengkulu, bisa kalian masukkan ke grup-grup seperti itu agar orang-orang kayak tahu orang lain selain yang ada di media sosial kalian. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dan jawaban dari saya, ataupun pertanyaan dari kalian, dan saya pun menjawab menjawab kira-kira ini sih menurut saya ya. Jadi mungkin jawaban ini kurang memuaskan ataupun kurang begitu membantu, saya mohon maaf, tapi semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian menjawab dari seputar pertanyaan-pertanyaan kalian yang misalnya kalian bingung banget nih mau awal muka dekor bagaimana dan sebagainya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Oke? Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti mungkin saya bikin Q&A selanjutnya yang mungkin tentang khusus pendekorasian. Kalau ini kan awal mulai dekorasi, dan setelah kita terjun ke dalam dunia dekorasi tentu banyak banget kan kayak hal-hal yang misalnya kayak ini styrofoamnya perlu berapa cm, ini tinggi tiangnya berapa, ini kain jenis apa. Oke, mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton Mulia Decoration, karena bakal banyak tips-tips yang akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. See you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.